Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 801 sampai bab 810. Pemilik paviliun Kingju mencibir. Putri saya belajar kedokteran dari saya sejak dia masih kecil. Dan sekarang pada usia 15 tahun. Dia telah menjadi level 5 di bawah tingkat medis. Dan Anda ingin bersaing dengan putri saya dalam keterampilan medis. Jangan menghina putriku, Song Xiaolu. Apakah benar-benar sulit bagimu untuk menyerah? Aku bersumpah aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putriku. Kamu ingin dekat dengan putriku, bahkan tidak menyerah. Omi berkata, Kurator, sepertinya tidak peduli bagaimana saya menjelaskan. Anda berpikir bahwa saya datang ke sini dengan maksud untuk mendekati putri Anda. Begitu, kakek Song Xiaolu berkata dengan marah. Master Pavilion, sepertinya kamu sedikit tidak tahu terima kasih. Senior, maafkan aku. Ini tentang putriku. Bahkan jika kamu membunuhku, aku masih sama. Paling buruk, aku tidak akan membuka museum medis ini. Pemilik paviliun Kingju berkata dengan tegas. Omi berkata, Paviliun Master, saya akan mengembalikannya kepada Anda sekali lagi. Saya benar-benar tidak memukul putri Anda. Dan, biarkan saya bersaing dengannya dalam pertandingan medis. Jika saya kalah saya akan segera pergi. Tidak perlu. Fiu. Omi menarik napas dalam-dalam. Kakek Song Xiaolu mengangkat telapak tangan dan berkata, aku akan memotongmu sampai mati. Beraninya kamu melakukan ini pada cucuku. Omi sibuk berhenti. Kakek, jangan pindahkan dia. Karena itu terjadi. Aku tidak akan memaksanya. Mungkin itu takdir. Takdir mencegahku meningkatkan keterampilan medisku dengan mudah. Omi berbalik dan berjalan pergi. Omi tidak menyalahkan pemilik museum. Semuanya tidak bisa berjalan mulus. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Omi bahkan berpikir untuk bunuh diri saat ini. Setelah bunuh diri dan kembali ke desa dunia, kemudian memasuki kembali batu memori, identitasnya akan berbeda lagi. Omi benar-benar berpikir untuk bunuh diri. Namun, Omi tidak bisa melakukannya. Karena dalam keyakinannya, bunuh diri adalah hal yang paling tidak dilakukan untuk dilakukan. Bagaimana Omi bisa melakukan hal seperti itu? Pada saat ini, lagu, Xiaolu. Jangan khawatir. Tidak seperti dia satu-satunya di dunia yang tahu cara menyembuhkan. Kakek akan menemukanmu dokter yang lebih kuat. Ada terlalu banyak dokter. Ada banyak yang lebih kuat darinya. Ah, tidak mungkin. Kakek, apakah kamu serius? Kapan kakek pernah berbohong padamu? Tapi di mana kamu akan mencari tahu? Dan, berapa hari yang dibutuhkan? Jangan khawatir. Kakek akan menemukanmu seorang dokter yang lebih baik darinya dalam waktu 3 hari. Terima kasih, kakek. Omi sangat gembira. Sungguh kegelapan Willow. Saya pikir saya akan bunuh diri dan memasuki kembali tempat ini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa lelaki tua ini dapat dikirim sebagai dokter yang lebih kuat. Kakek, kalau begitu belum terlambat. Ayo kita carikan untukku sekarang, kata Omi cemas. Serahkan saja hal semacam ini kepada pelayanmu. Sekarang pulanglah bersamaku. Aku akan menulis surat pribadi dan kemudian meminta pelayanku membawa suratku untuk mengundang Grandmaster Guandong. Master Guandong adalah seorang dokter di tingkat 8. Dan keterampilan medisnya jauh lebih kuat dari Master Paviliun Kingju ini. Memehaemem. Terima kasih kakek. Omi bersemangat. Hebat. Sangat hebat. Omi bertemu dengan Miss Blooper lagi saat dia berjalan keluar dari Paviliun Kingju. Omi bahkan tidak mengawasi. Omi juga mengeluh karena pemilik paviliun mengatakan dia ingin dekat dengan putrinya. Jadi Omi bahkan tidak melihat mutiara biru. Mutiara biru itu berulang kali melihat Omi mengabaikannya dan menjadi semakin bingung. Lanzu berjalan ke ayahnya dan berkata, Ayah, Song Xiaolu telah berubah dengan sangat aneh. Betapa anehnya, ketika dia pertama kali datang ke Paviliun Kingju, dia menyentuhku begitu dia masuk. Wajahnya, tapi dia bahkan tidak melihatnya ketika dia baru saja pergi. Pemilik museum berkata, dia sengaja berpura-pura. Berpura-pura bahwa dia tidak peduli padamu. Padahal sebenarnya dia selalu memikirkanmu di dalam hatinya. Tidak, ayah. Matanya tidak bisa berbohong. Aku tidak melihat mata Song Xiaolu seolah-olah dia berpura-pura sama sekali, kata Lanzu.
Master Pavilion tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bersinar. Dia tidak percaya bahwa Song Xiaolu tidak berpura-pura. Lanzu berkata, "Ayah, ada satu hal lagi yang belum saya katakan kepada Anda. Saya pergi ke jalan pagi ini dan mendengar beberapa tetangga mengatakan bahwa Song Xiaolu benar-benar melakukan perbuatan baik kemarin." Omi kembali ke keluarga Song. Kakeknya segera menulis surat dan segera mengirimkannya. Selama 3 hari berikutnya, Omi hanya perlu diam-diam menunggu kedatangan penyembuh kelas 16 itu. Kingju Pavilion Master, sekarang aku tidak memohon padamu. Itu hanya seorang putri cantik. Seolah-olah semua orang akan memukulnya. Itu benar-benar membuat sakit. Omi berkata dalam hati. Tapi tentu saja, Omi juga berbicara dengan marah. Lagi pula, sangat ditolak. 3 hari kemudian, seorang lelaki tua tiba di keluarga Song. Xiaolu datang dan beri hormat kepada senior Guandong. Dia adalah Master Guandong yang saya ceritakan. Seorang dokter di tingkat 8. Ketika dia masih muda, dia sangat dekat dengan saya. Jadi saya adalah agen rahasia di interior besar. Dan dia adalah dokter kekaisaran. Omi sibuk melangkah dan memberi penghormatan. Senior Guandong. Junior memberikan penghormatan kepada senior Guandong. Hahaha. Xiaolu. Tidak perlu sopan. Kamu ingin sekali belajar seni kedokteran. Ya, saya tidak akan menyembunyikannya dari senior. Saat ini tingkat keterampilan medis senior ada di tingkat kelima. Hanya saja, saya merasakan hambatan. Tidak peduli apa, saya tidak tahu bagaimana cara menaikkannya lagi. Saya masih berharap senior akan membimbing saya. Wow, tidak mungkin. Senior Guandong terkejut. Lou kecil. Kamu masih sangat muda untuk menjadi dokter di tingkat kelima. Kamu benar-benar jenius. Oh, senior dipuji dengan salah. Senior Guandong segera berkata, tidak, kamu sangat jenius. Aku harus menganggapmu sebagai muridku. Omi segera menyembah. Guru ada di atas. Tolong terima muridku. Hahaha. Senior Guandong tertawa terbahak-bahak. Dengan itu, Omi menyembah senior Guandong sebagai kegembiraan dan memulai perjalanannya untuk belajar kedokteran. Karena kakek Song Xiaolu adalah teman senior Guandong, dan bakat Omi sangat tinggi dan menjadi murid. Jadi senior Guandong tidak setuju tentang Omi. Ini bukan hanya bantuan untuk kakek Song Xiaolu. Dia sendiri ingin seseorang mewarisi mantelmu. Dalam sekejap mata, 20 hari berlalu. Di halaman belakang keluarga Song, tempat itu telah diubah apotek menjadi. Hahaha, hahaha. Tiba-tiba, tawa keras datang dari apotek. Penyembuh kelas 12 sekarang. Aku akhirnya mencapai penyembuh 12 kelas, kata Omi bersemangat. Tingkat penyembuhan Omi telah melonjak dengan pembohong dalam 20 hari terakhir. Omi telah belajar dengan sepenuh hati dan tanpa gangguan dan dibimbing oleh Master Penyembuhan 16 kelas. Master Penyembuhan 16 kelas ini juga mengajar tanpa syarat. Hanya saja, Omi bisa merasakan bahwa Guandong senior ini, keterampilan penyembuhannya sedikit lebih rendah dari paman Omi, dan tidak diketahui seberapa rendahnya. Rupanya paman guru Omi di dunia itu masih lebih kuat. Xiaolu, kamu benar-benar jenius medis. Baru 2 hari puluh dan tingkat keterampilan medismu telah mencapai tingkat ke-6 atas. Cek-cek. Untuk berpikir bahwa aku hampir 40 tahun ketika aku mencapai level ini, senior Guandong terkekeh. Dia sangat puas dengan Omi. Pada saat itu, kakek Song Xiaolu masuk. Bagaimana pembelajarannya? Xiaolu, haha kakak Song. Cucumu benar-benar jenius medis. Sekarang dia berada di level 40 tahunku. Wah, tidak mungkin. Benar-benar layak menjadi cucuku. Hahaha. Kedua lelaki tua itu tertawa bahak. Namun, Omi tidak memiliki kebanggaan. Omi bertekad, jika dia tidak meningkatkan teknik penyembuhannya kali ini, Leona akan mati. Bagaimana mungkin keterampilan medis tidak melambung ketika Omi begitu bertekad? Namun, tujuan Omi tidak pernah menjadi penyembuh 12 kelas. Untuk menyelamatkan Leona, dia harus mencapai setidaknya 13 kelas. Dan, paling tidak, itu berarti bahwa teknik penyembuhan Omi yang lebih tinggi. Semakin tinggi peluang untuk menyelamatkannya. Jadi 50 hari Omi akan menjadi serangan konstan. Semakin tinggi semakin baik. Dan saat ini, setelah menghabiskan 25 hari, Omi hanya memiliki 25 hari tersisa untuk belajar di batu memori ini. Total 50 hari. Sama seperti ini, Omi tidak pernah tidur. Dia juga tidak tidur di malam hari. Buku medis apapun di dunia ini, Omi membaca satu demi satu. Dia sendiri tidak tahu berapa banyak buku medis, berapa banyak jurnal tertulis master yang telah dia baca. Betapa kerasnya Omi bekerja.
Itu hanya membuat kakeknya, serta pendahulunya dari Guandong, merasa sedih melihatnya. Larut malam, Omi masih berkonsentrasi di bawah lampu, membaca buku dan membuat catatan. Di luar jendela, kedua lelaki tua itu memperhatikan Omi dalam diam. Saudara Song, mengapa Little House begitu putus asa? Selama hampir 1 bulan, dia tidak menutup matanya sama sekali. Dia telah mempelajari seni medis dengan putus asa di siang hari. Dan pada malam hari dia telah membaca buku sepanjang malam. Dia mempelajari setidaknya ratusan catatan dokter bulan ini. Dan membaca ribuan buku. Ini sangat sulit. Anda tahu, dia kehilangan banyak berat badan. Sayangnya, Guandong, aku sebenarnya tidak tahu mengapa dia pergi. Ayo tidur. Sakit untuk menonton. Anak ini, dia sangat bertekad untuk melakukan sesuatu. Tidak heran dia begitu kuat dalam seni bela diri. Jika itu orang lain, berapa banyak orang yang bisa melakukannya dengan putus asa? Ya, dia berbakat dan bahkan lebih putus asa. Saat fajar menyingsing, Omi meletakkan buku-bukunya. Dia telah membaca 56 buku dalam 1 malam ini. 56 buku ini, Omi telah menghafal hampir semuanya. Keterampilan Omi yang tak terlupakan juga dimanfaatkan dengan baik, bersama dengan kejeniusan dan kerja kerasnya. Omi memiliki tujuan di dalam hatinya. Dia harus menyelamatkan Leona. Dia harus hanya berhasil, tidak gagal. Jadi bahkan jika dia kelelahan, Omi akan bertarung. 56 buku medis yang dia baca malam tadi. Tidak semuanya adalah seorang master. Ada juga beberapa yang ditulis oleh orang-orang yang keterampilan medisnya lebih rendah darinya. Namun, Omi akan mempelajari semuanya sehingga dia bisa mengumpulkan yang terbaik dari 100 aliran pemikiran. Sehingga dia bisa maju dengan lebih memahami. Sekarang, semua buku medis yang bisa ternyata di seluruh kota Canggu telah ternyata. Omi tidak punya buku lagi untuk dibaca saat ini. Xiaolu, istirahatlah dan sarapan. Nenek Song Xiaolu masuk dan berkata, Nenek, ribuan buku dan tulisan medis ini semuanya telah dibaca. Ambilkan aku lagi. Semakin banyak semakin baik. Kata Omi, Xiaolu, kenapa kamu harus bekerja sangat keras? Jujur, semua buku medis yang dapat ditemukan di seluruh kota Canggu saat ini telah ditemukan untukmu. Omi berkata, tidak, masih ada satu tempat yang belum saya temukan. Di mana? Paviliun Qingju. Paviliun Qingju pasti memiliki buku medis. Kurang dari beberapa ratus buku dalam koleksi mereka. Tidak termasuk beberapa duplikat. Kurang dari beberapa lusin buku yang belum saya baca. Nenek, tolong bantu saya pergi ke Paviliun Qingju. Pinjam semua buku mereka di sana. Dan kembalikan kepada mereka ketika saya selesai membaca. Yah, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Oh, aku baik-baik saja, kata Omi dengan kelelahan di matanya. Nenek Song Xiaolu pergi dan membawa sekelompok orang untuk segera pergi ke Paviliun Qingju untuk membawa buku. Omi menggosok pelipisnya dan berkata, kapan? Tepatnya, akankah aku bisa menjadi penyembuh ke-13? Sudah hampir sebulan sekarang. Sayangnya, waktunya sangat singkat. Semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit untuk maju dalam seni medis. Saya telah melihat sebulan. Saya telah melihat kurang dari 2000 seni medis. Ho, Omi, terus berjuang untuk Xiang Yun. Omi pergi makan malam lebih awal. Makan dan mempelajari catatan kemarin saat dia makan. Pada siang hari, Omi akan mempelajari teknik praktis dengan senior Kanto. Yang penting, di Paviliun Qingju, Nenek Song Xiaolu memimpin sekelompok orang dan secara paksa membuka buku-buku Paviliun Qingju ketika pemiliknya tidak mau. Pemilik Paviliun Qingju marah tetapi tidak berdaya. Dan mereka percaya bahwa Omi membalas karena tidak berbahaya dalam seni penyembuhan. Di malam hari, Omi terus membaca buku-buku medis yang telah dipindahkan oleh Paviliun Qingju. Yang mencakup banyak tulisan pemilik Paviliun Qingju. Serta banyak catatannya dan semacamnya. Yang merupakan sumber informasi berharga lainnya untuk Omi. Keterampilan medis Omi berkembang dari hari ke hari. Akhirnya, pada hari ke-35, keterampilan medis Omi sekali lagi ditingkatkan. Yai, akhirnya aku menjadi penyembuh kelas 13. Hahaha. Omi tertawa. Penyembuh kelas 13. Dia sudah bisa mencoba menyelamatkan Leona. Tapi itu tidak cukup. Bahkan tidak 100%. Oleh karena itu, keterampilan penyembuhan Omi harus meningkat lebih lanjut. Dan akhirnya mencapai 14 kelas. Atau bahkan, 15 kelas. Kakek, apakah buku-buku medis yang dikirim dari Grid Interior sudah tiba? Xiaolu, besok akan ada di sini. Kali ini kamu bisa berterima kasih kepada Tuan Muah.
Tuanmu yang menggunakan hubungan interpersonalnya untuk memindahkan setumpuk buku medis dari halaman istana. Buku-buku medis ini benar-benar baik-baik saja ah. Yah, terima kasih kakek. Dan terima kasih tuan. Keesokan harinya, Omi terus mengambil lampu larut malam untuk membaca lebih lanjut. Namun, di tengah malam, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Omi membuka pintu, dan seorang wanita berpakaian seperti pelayan berdiri di luar pintu. Dan wanita itu menatap Omi dengan enggan. Omi melihat lebih dekat dan menyadari di mana ini adalah pelayan. Ini jelas Xiao Cui dari rumah 100 bunga. Song Xiaolu, betapa kejamnya kamu. Tatapan Xiao Cui sangat marah. Dan dia berkata dengan sangat kesal. Seolah-olah Omi adalah orang yang tidak berperasaan. Ini kamu. Mengapa kamu datang ke tempatku di tengah malam? Song Xiaolu, apakah kamu benar-benar melupakanku? Apakah kamu mendapatkanku dan tidak tertarik padaku? Dan kamu belum datang untuk menemukanku selama lebih dari sebulan. Xiao Cui Dao. Oh, Omi tertawa. Jujur, belum lagi Xiao Cui. Akhir-akhir ini, Omi bahkan lupa siapa dia. Lalu masih ada mood untuk memikirkan seorang wanita muda. Baiklah, jika tidak ada yang lain, kembali saja. Aku masih harus belajar. Lou kecil. Tiba-tiba, Xiao Cui melemparkan dirinya jauh ke dalam pelukan Omi. Xiao Cui, apa yang kamu lakukan? Lou kecil. Aku tidak bisa menahannya. Aku sangat merindukanmu. Aku sudah menunggumu datang padaku setiap hari. Tetapi, setiap hari, aku sudah menunggu dan kamu tidak pernah datang. Jadi aku tidak bisa menahan. Aku datang kepadamu sendiri. Setelah aku datang ke sini, aku menyadari bahwa Anda telah belajar kedokteran selama ini. Xiaolu, jangan mengusirku. Aku sangat merindukanmu. Anne telah mengembangkan perasaan untuk Song Xiaolu. Oh, Xiao Cui, kami memiliki perasaan yang begitu dalam satu sama lain. Orang-orang memberikannya kepada Anda untuk pertama kalinya. Apalagi yang Anda inginkan. Haha, Omi mencengkeram dagu Xiao Cui. Sepertinya, Xiao Cui sejak dia berubah menjadi wanita oleh Omi sebulan yang lalu. Pastikan cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Dia diam-diam menantikannya. Tapi sayangnya, setiap hari, dia kecewa menunggu. Jadi, cinta untuk Omi dalam mengecewakan ini, semakin terakumulasi. Sampai tak terkendali. Akhirnya, jatuh cinta pada Omi. Karena ada kecantikan yang dikirim ke pintunya, Omi tidak ingin menjadi wali atau orang munafik. Dan langsung menarik Xiao Cui ke dalam ruangan. Setelah itu sensasinya tidak perlu dijelaskan secara rinci. Tidak sampai beberapa jam kemudian Omi membiarkan Xiao Cui pergi. Awalnya Xiao Cui menolak untuk pergi. Tetapi Omi sudah menyia-nyiakan beberapa jam. Tidak bisa menyia-nyiakan lagi. Harus terus membaca. Xiao Cui tidak berdaya dan berjalan pergi dengan kebencian yang mendalam di matanya. Dan ketika dia pergi ke samping, Omi juga mengatakan bahwa dia tidak akan diganggu lagi dalam waktu setengah bulan. Xiao Cui patah hati. Omi merasa bahwa dia tidak terlalu berperasaan. Dan mengubah kata-katanya. Sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku akan datang untuk menemukanmu. Omi menghela napas. Lalu terus mengubur kepalanya dalam bacaannya. Baru saja melepaskan uap pada Little Cui. Omi juga merasa jauh lebih bahagia secara fisik dan mental. Dan jauh lebih energi saat membaca. Sungguh hal yang aneh untuk dikatakan. Jadi, Omi terus berjuang selama 5 hari. Yang tidak diharapkan Omi sendiri adalah kemampuan medis Omi sekali lagi meningkat. Yay, 14 liter sekarang. Ya Tuhan, 14 liter sekarang. Omi ngeri. Dalam hampir 40 hari. Jika Anda menghitung waktu yang terbuang, itu 45 hari. Omi berubah dari penyembuh 10 tingkat, menjadi penyembuh tingkat 14. Ho, Xiang Yun. Tunggu aku kembali. Aku akan membangkitkanmu. Aku akan. Omi berteriak kegirangan. Omi telah membaca begitu banyak buku medis. Ratusan dan ribuan wawasan master. Akumulasi ini dapat dibayangkan. Jadi, keterampilan medis Omi dalam hal mengobati luka pertempuran mencapai tingkat 14 kelas. Dan dalam hal mengobati penyakit yang sulit, Omi sendiri sejujurnya tidak tahu seberapa tinggi. Selain itu, Omi sekarang telah menyusun rencana lengkap untuk merawat Liona. Jadi selama dia menunggunya kembali, dia bisa mulai merawat Liona. Pada saat ini, Omi tidak bisa mengatakan betapa bersemangatnya dia. Semua ini terjadi ketika Omi membaca tulisan-tulisan seorang master bernama Mayong,
Pikiran medis Omi agak mirip dengan paman Omi di kehidupan sebelumnya, yang memberi Omi bantuan yang sangat besar dalam mengingat keterampilan medis pamannya. Mungkin, Omi bahkan curiga bahwa pamannya di dunia itu. Dia mungkin mewarisi obat-obatan dari sekolah Mayong ini. Ada juga banyak sekolah kedokteran yang berbeda, warisan yang berbeda, dan filosofi yang berbeda. Omi meletakkan buku itu. Saya sudah 100% yakin bahwa saya dapat menyelamatkan Xiang Yun. Dan sekarang, keterampilan medis saya hampir berada pada tantangan baru. Dan akan sangat sulit untuk bergerak maju lagi. Tidak dalam beberapa hari. Memori ini, Stone. Setelah 50 hari. Dalam sekejap mata yang telah saya alami selama 45 hari. Hanya tersisa 5 hari. 5 hari terakhir ini, saya ingin beristirahat dan bersenang-senang. Omi berjalan keluar dari apotek halaman belakang. Omi berdiri di jalan. Tubuh dan pikirannya tidak pernah begitu bahagia, santai dan nyaman. Pada saat itu, Omi menemukan bahwa wilayahnya telah berubah. Kapan aku menerobos ke alam persatuan? Ya Tuhan, kemacetan seni bela diri yang telah menggangguku begitu lama. Aku akhirnya menerobos. Aku telah melangkah ke tahap awal alam persatuan. Omi sangat gembira. Benar-benar kegembiraan ganda. Tidak hanya ada harapan untuk menyelamatkan Leona. Bahkan dunia entah bagaimana telah menerobos. Anda tahu, Omi benar-benar lupa tentang seni bela diri akhir-akhir ini. Dan menuangkan hatinya ke dalam pengobatan. Yai, hal yang baik. Kita harus merayakannya. Dan kemudian, dengan mudah meninggalkan kota Canggu, Omi berjalan ke depan saat dia berjemur di bawah sinar matahari. Arah yang dia majukan adalah rumah 100 bunga. Omi tidak diragukan lagi akan menemukan Xiao Cui. Apa yang bisa lebih baik daripada merayakan seorang wanita? Tolong, ayahku pingsan. Saat itu, Omi mendengar seseorang berteriak di depannya. Pada saat ini, Blue Pearl Girl juga kebetulan sedang berjalan-jalan di tempat yang sama. Ketika Blue Pearl Girl mendengar bahwa seseorang pingsan, dia segera berlari. Jangan khawatir, saya seorang dokter dari Paviliun Qingju. Saya akan melihatnya. Nona Blue Pearl segera memeriksa pria yang pingsan. Tetapi, setelah memeriksanya sebentar, dia tidak dapat mendiagnosis apapun. Nona Blue Pearl tersipu. Saya tidak dapat mendiagnosisnya. Saya harus membawa kembali ke Paviliun Qingju dan meminta ayah saya datang. Atau meminta dokter yang lebih maju datang. Namun, masih ada beberapa blok jauhnya dari Paviliun Qingju. Dan saya tidak yakin apakah pasien akan datang tepat waktu. Dan sesuatu akan terjadi di tengah hari. Keluarga pasien menangis. Oh, mengapa ini terjadi? Tapi, jangan khawatir. Kami akan membawa pasien ke rumah kaca sekarang. Saat itu, terdengar suara. Pada saat Anda membawa ke Paviliun Qingju, pasien akan mati. Blue Pearl melihat ke arah tempat suara itu berasal dan melihat bahwa itu adalah Song Xiaolu. Dan di dalamnya, Omi berjalan dan berkata, orang-orang yang menganggur keluar dari sini. Siapa yang kamu sebut orang yang menganggur? Aku sedang membicarakanmu. Karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan pasien, kamu seharusnya tidak menghalangi di sini. Bertindak seolah-olah kamu bisa menyelamatkan nyawa. Omi tidak repot-repot untuk gadis manik-manik biru yang kuat, mengulurkan tangannya dan memijat otak pasien beberapa kali. Batuk-batuk. Pada saat itu, pasien terbangun. Blue Pearl terkejut. Dia bahkan belum tahu apa-apa. Apa sebenarnya penyakitnya? Dan bagaimana Omi menyelamatkannya? Keluarga pasien berterima kasih kepada Omi 1000 kali dan bersujud kepadanya. Dan mengatakan bahwa keterampilan medis Omi luar biasa. Bahkan para dokter di Paviliun Qingju tidak dapat dibandingkan. Tidak perlu berterima kasih. Sekarang baik-baik saja dan tidak akan terjadi lagi. Setelah mengatakan itu, Omi berjalan pergi menuju rumah 100 bunga. Pada saat itu, seseorang di kerumunan penonton berkata, dia Song Xiaolu. Wow, Song Xiaolu sangat pandai menyembuhkan. Bukan Song Xiaolu orang jahat. Apakah dia benar-benar mengubah cara jahatnya? Aku belum melihatnya melakukan kejahatan selama lebih dari 40 hari. Ya, sudah lama sekali sejak aku melihat Song Xiaolu keluar untuk melakukan kejahatan. Aku masih merasa tidak nyaman. Saya pernah mendengar bahwa Song Xiaolu telah menggerebek semua buku medis di kota untuk menyelami seni medis. Dan sekarang saya melihat bahwa dia benar-benar 2 kali. Tampaknya masalah ini benar. Dia benar-benar menyelam ke dalam seni medis. Mari kita berharap dia benar-benar telah mengubah cara hidupnya. Kerumunan penonton di sekitarnya berbisik. Secara alami,
Nona Mutiara Biru juga mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya. Dan juga, Mutiara Biru juga tahu bahwa itu keluarga Song memang telah mencari buku-buku medis selama 40 hari ini. Dan bahkan beberapa kota terdekat telah diselamatkan. Dan semua paviliun Qingju ayahnya telah dikosongkan dari buku-buku medis juga. Ternyata Song Xiaolu benar-benar ingin belajar kedokteran. Dan dia hanya menunjukkan tangannya. Seolah-olah dia bahkan lebih kuat darinya. Nona Blue Pearl berkata dalam hati. Saya tidak percaya bahwa Song Xiaolu benar-benar tiba-tiba mengubah sifatnya. Omi melewati sisi Nona Blue Pearl. Tapi, Omi bahkan tidak memperhatikan dan pergi begitu saja. Hei, Song Xiaolu. Apa maksudmu? Kenapa kamu bahkan tidak melihatku secara berbeda? Nona Mutiara Biru berteriak pada Omi. Namun, ketika Omi mendengar teriakan Mutiara Biru, dia masih berjalan tanpa menoleh ke belakang. Hei, lagu Xiaolu. Blue Pearl berteriak lagi. Tetapi Song Xiaolu sudah pergi. Seolah-olah dia sangat menghinanya. Lanzu sangat jijik dengan Song Xiaolu. Tetapi diabaikan oleh Omi satu demi satu benar-benar membangkitkan nafsu makannya. Dan sepertinya dia sedikit tidak nyaman di dalam. Setelah terjebak dengannya sebelumnya. Tetapi sekarang dia tidak peduli. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Apakah Song akan bersaing denganku untuk keterampilan medis? Oke. Aku sekarang menerima tantanganmu. Kata Nona Mutiara Biru. Omi tertawa terkekeh. Nona Blue Pearl, pasien tadi akan mati di depan Anda jika bukan karena saya. Berkat Anda memiliki wajah untuk mengatakan bahwa itu Anda tidak layak untuk mengukur keterampilan medis dengan saya. Membiarkan ayahmu membandingkan denganku lebih seperti itu. Song Xiaolu, siapa yang tahu jika kamu baru saja menyuap orang lain untuk bertindak lagi? Lanzu berkata. Pada kenyataannya, dia meremehkan Omi yang telah membayarnya dengan uang untuk sengaja tampil di depannya. Pada titik ini, pasien berjongkok serta keluarga pasien marah dan berkata, Nona Lanzu, Anda terlalu mengomel untuk mengatakan itu. Anda tidak mampu melakukannya sendiri. Memuat Song Xiaolu cukup baik untuk menyelamatkan salah satu nyawa suami saya. Tetapi Anda mengatakan bahwa kami bertindak. Itu terlalu berlebihan. Keluarga saya dapat berduka untuk Song Xiaolu tentang masalah ini. Lanzu tersipu. Baiklah, baiklah. Bahkan jika itu bukan akting. Bahwa semua orang mungkin menemukan sesuatu yang sangat buruk bagi mereka. Atau sangat pandai. Namun Song Xiaolu, apakah Anda berani menerima tantangan saya? Omi kembali menatap Blue Pearl dan berkata, Oke, ini yang kamu katakan. Kamulah yang menantangku. Hari ini jam 2 siang. Aku akan pergi ke paviliun Qingjumu untuk menerima tantanganmu. Kembali dan memberitahu ayahmu. Jadi dia tidak akan berpikir bahwa aku berlari ke paviliun Qingju untuk mendekatimu lagi. Siapa yang takut pada siapa? Mutiara Biru menyarankan. Omi berbalik dan berjalan pergi. Blue Pearl sangat tertekan saat dia melihat bahwa Omi sangat menantang, tinggi dan perkasa. Omi sekarang adalah master penyembuhan 14 kelas. Hanya master penyembuhan 9 tingkat tidak cocok untuk Omi. Bahkan ketika Omi tidak menaikkan levelnya. Nona Mutiara Biru bahkan tidak mirip Omi. Sekarang, itu hanya mengalahkan dirinya sendiri. Jika dia ingin mengambil risikonya sendiri, maka Omi akan memenuhinya, serta menguasai paviliun Qingju. Omi tiba di rumah 100 bunga. Langsung sebelumnya, pergilah ke kamar rumah 100 bunga Xiao Cui. Di mana Xiao Cui, lagu tuan muda kedua. Xiao Cui telah kembali. Kemana dia pergi? Ini rumah. Kurasa, pulang. Di mana rumahnya? Ini alamat rumahnya. Omi mendapat alamat rumah Xiao Cui dan segera pergi ke rumahnya. Omi ingin merayakan dan berselingkuh dengan Xiao Cui. Tapi sayangnya itu sangat memalukan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah pergi ke rumahnya dan diam. Sebelumnya, dia benar-benar ingin meninggalkan dunia ini. Dan sepertinya ada alasan mengapa dia sangat membencinya. Dan baru jam 8 pagi. Jadi ada banyak waktu. Omi mengikuti alamat ke sebuah jalan di kota Canggu. Kemudian menemukan sebuah rumah kecil. Ibu, aku benar-benar tidak ingin pergi ke rumah 100 bunga. Kamu harus pergi bahkan jika kamu tidak ingin pergi. Ibu, aku memohon padamu. Di mansion, seseorang terdengar berbicara. Rumah besar ini cukup indah. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan rumah besar keluarga Song itu. Tetapi itu juga sesuatu yang hanya bisa ditinggali oleh orang-orang yang menjalani kehidupan yang sangat jujur. Omi berkata dalam hati, aku putri dari keluarga miskin. Rumahnya tidak sesuai dengan karakteristik orang miskin. Kan? Omi mendengarkan dengan penuh perhatian percakapan di halaman. Cui kecil.
Jika kamu tidak pergi ke rumah 100 bunga, bagaimana kamu bisa mendukung keluarga sebesar itu? Kakakmu adalah generasi ketiga dari keluarga kita. Dia harus unggul di masa depan. Sekarang saudaramu sedang meningkat. Dia membutuhkan sejumlah besar obat spiritual untuk membantu dalam pelatihannya dan semacamnya. Dan hal-hal ini, dari mana mereka berasal tanpa uang? Jika bukan karena ibu saya dan usia tua saya akan pergi bekerja di rumah 100 bunga sendiri. Xiao Cui, Anda harus mengerti bahwa Anda adalah seorang gadis. Anda dilahirkan untuk mendedikasikan diri Anda kepada anggota laki-laki dari keluarga Anda. Bagaimanapun, Anda harus mengemudi ke rumah 100 bunga dan mencoba mendapatkan lebih banyak uang. Anda masih membutuhkan 800 tael emas bulan ini. Dan saudara laki-laki Anda ingin membeli pedang yang lebih baik. Xiao Cui tampak kuyu. Dia tidak lebih dari alat bagi keluarganya untuk menghasilkan uang. Keluarganya lebih dari anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak perempuan tampaknya tidak memiliki keberadaan yang berarti sama sekali. Jika tidak mungkin menghasilkan uang untuk dicintai, itu bisa sepenuhnya ditinggalkan. Setiap bulan, dia harus membawa pulang setidaknya 1000 tael emas. Itu tidak seperti emas ini jatuh dari langit. Itu semua dari dia menyamar sebagai wanita muda di rumah 100 bunga dan menggunakan pesona untuk menipunya. Namun, dia lelah. Dia benar-benar tidak ingin terus hidup seperti ini. Dia benar-benar ingin menemukan bagian jiwa dan melarikan diri bersamanya. Memiliki cintanya sendiri. Dan keluarga. Alih-alih hanya mendedikasikan dirinya untuk keluarga ini. Kekagumannya baik-baik saja. Tetapi itu hanya mampu memikat yang lemah. Dan dia akan senang menemukan master untuk berkembang di daerah ini. Tetapi dia tidak bisa. Dia harus seperti sapi darah. Terus-menerus memasok darah ke keluarga. Dia sangat ingin meninggalkan tempat ini dan menjalani hidupnya sendiri. Untuk beberapa alasan. Saat ini, dia memikirkan Song Xiaolu. Ketika Xiao Cui mendongak, dia benar-benar melihat Song Xiaolu berdiri di depannya. Xiao Cui tersenyum pahit dan bergetar. Apakah dia benar-benar jatuh cinta pada Song Xiaolu? Itu sangat kabur. Tapi kemudian Song berbicara. Apakah itu alasan kamu ingin meninggalkan dunia ini? Apakah kamu kecewa dengan keluarga? Ah, kamu. Xiao Cui menyadari bahwa bukan matanya yang buram. Tetapi Song Xiaolu yang asli. Song Xiaolu, kenapa kamu muncul di sini? Xiao Cui terkejut. Aku pergi ke rumah 100 bunga untuk mencarimu. Dan Germo itu berkata kamu tidak ada di sana. Jadi aku datang ke rumahmu untuk mencarimu. Oh, kalau begitu. Lalu pergi ke rumah 100 bunga. Dia sepertinya tahu bahwa Song Xiaolu akan dipasang untuk melampiaskan. Jangan salah paham. Aku tidak pergi mencarimu untuk melampiaskan. Ayolah. Aku sudah melihat terlalu banyak pria. Kamu tidak akan melampiaskannya padaku. Apakah kamu memandang? Bagaimana Anda melihat saya? Tuan muda kedua dari keluarga Song. Bagaimana pendapat Anda tentang saya kecuali ketika Anda melampiaskan? Terakhir kali saya cukup bodoh untuk pergi ke rumah Anda untuk mencari Anda. Tetapi setelah mengirim Anda ke pintu Anda dan membiarkan Anda melampiaskan, Anda langsung mengirim saya pergi tanpa ampun dan memberitahu saya untuk tidak kepada Anda lagi. Xiao Cui, aku benar-benar salah paham. Jika aku orang seperti itu, mengapa aku datang ke rumahmu untuk menemukanmu? Potong. Apakah kamu berani bersumpah bahwa kamu pergi ke rumah 100 bunga hari ini? Kamu benar-benar ingin melihatku. Tidak ada pikiran untuk melampiaskan denganku. Omi tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ya, dia memang berpikir untuk pergi ke rumah 100 bunga pagi-pagi sekali untuk merayakan. Merayakan? Tentu saja dia tidak bisa menghindari apa itu. Baiklah. Aku tidak menyalahkanmu. Itu keinginanku. Omi berkata. Aku baru saja mendengar percakapanmu dengan ibumu. Oh, kamu ingin merasa kasihan padaku. Aku akan menemukan ibumu. Jauhi urusan keluargaku. Namun, Omi sudah masuk ke dalam. Dan Cui kecil tidak bisa menarik Omi keluar. Ketika ibu Xiao Cui melihat Omi, dia pertama kali terpana. Lalu dia sibuk memanggil. Lagu Tuan Muda Kedua. Ibu Cui kecil secara alami juga mengenal Song Xiaolu. Tidak banyak orang yang tidak akan mengenali Song Xiaolu yang terkenal itu. Dan bahkan jika mereka tidak, mereka telah mendengar nama itu. Kamu ibu Xiao Cui. Ya, saya tidak tahu untuk apa Tuan Muda Lagu Kedua datang ke rumah saya. Saya di sini untuk mencari keadilan bagi Xiao Cui. Untuk apa Anda mengambil Xiao Cui? Alat untuk menghasilkan uang. Pernahkah Anda berpikir bahwa dia juga memiliki masa depan?
Dan dia akan mengejar masa depannya daripada menghabiskan hidupnya di rumah hijau untuk mempertahankan keluarga mewah Anda. Ibu Xiao Cui tertawa. Lagu Tuan Muda kedua. Kamu terlalu banyak ikut campur, bukan? Apa? Kamu masih merasa kesal? Tuan Muda lagu kedua. Antara kamu dan Cui kecil. Itu hanya hubungan antara seorang pelacur dan seorang wanita. Jika kamu benar-benar sedekat itu dengan Cui kecil, maka baik-baik saja. Keluarkan beberapa puluh ribu tael emas dan tebus tubuh Little Cui. Bang, Omi merusaknya. Ibu, Cui kecil sibuk melompatinya. Lagi pula, itu adalah ibunya. Dia tidak akan menahan amarah ibunya. Song Xiaolu, apa yang kamu lakukan? Pada saat itu, Ibu Xiao Cui segera melancarkan serangan yang memukau pada Omi. Tetapi ternyata dia juga tahu betapa mempesona. Dan, levelnya sedikit lebih tinggi dari Xiao Cui. Mencari kematian. Omi segera melakukan serangan balik. Tiba-tiba, Ibu Cui kecil melompat dan melompat di tempatnya seperti orang bodoh. Ibu, ada apa denganmu? Song Xiaolu, kamu harus membiarkan ibuku pergi. Butuh beberapa menit sebelum Omi melucuti serangan lagu pengantar tidur. Omi berjalan pergi. Ibu Xiao Cui duduk di tanah dengan ngeri dan berkata, bukankah dia sampah di tingkat dalam? Mengapa demikian, Ibu? Song Xiaolu bukan sampah. Semuanya disembunyikan olehnya. Omi meninggalkan rumah Xiao Cui dan segera setelah itu, Xiao Cui mengejarnya. Terima kasih, Song Xiaolu. Terima kasih atas apa yang terjadi. Terima kasih telah berjuang untuk saya. Tetapi ini adalah hidup saya. Saya tidak punya alasan untuk menyalahkan keluarga saya. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya, bawa saya keluar dari dunia ini. Jika saya tidak ada di dunia ini lagi, maka saya bisa melepaskan semua ini dengan damai. Xiao Cui menatap Omi dengan penuh semangat. Dia bahkan belum menyerah. Cui kecil, kita akan membicarakan hal ini nanti. Bagus, Omi hanya bisa membujuknya seperti ini. Namun, Omi akan mengakhiri batu memori ini dalam beberapa hari. Dan seluruh dunia batu memori tiba-tiba akan menghilang seperti cahaya yang padam. Dan ketika kembali, seluruh batu memori akan mulai dari awal lagi. Dan Xiao Cui tidak akan mengingat Omi sama sekali. Bukan karena Omi tidak membantu. Tapi itu tidak mungkin. Kalau begitu ayo pergi ke rumah 100 bunga sekarang. Xiao Cui berpikir bahwa Omi akan mempertimbangkan untuk membawanya pergi. Jadi dia 100 kali lebih meminta Omi. Tersipu malu. Tak perlu dikatakan tahu apa yang dia lakukan dengan mengambil inisiatif untuk pergi ke rumah 100 bunga. Aku tidak akan pergi hari ini. Jangan sampai kamu mengatakan aku mencarimu hanya untuk melampiaskan lagi. Omi menggelengkan kepalanya. Orang-orang hanya bercandalah. Hitung aku untuk melampiaskannya padamu. Jangan pergi. Ada apa denganmu? Aku sudah bilang hitung aku untuk menemukanmu untuk melampiaskan. Dan kamu masih marah. Kamu benar-benar ingin melampiaskan padaku. Baiklah. Mengapa? Xiao Cui tersipu. Sangat pemalu. Jangan bertanya. Kalau begitu jangan pergi. Saya benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa Anda. Meskipun orang-orangnya perempuan. Tetapi mereka juga yang pertama merasakannya. Mereka juga akan ingin melakukannya dengan baik. Hahaha. Bagus. Karena kamu yang mau. Lalu dengan enggan pergi bersamamu ke rumah 100 bunga. Hahaha. Omi memeluk Xiao Cui dan terbang. Langsung menuju rumah 100 bunga. Omi dan Xiao Cui berada di rumah 100 bunga. Mereka memesan meja makanan lezat dan minum untuk membantu mereka menikmati diri mereka sendiri. Dengan sangat bahagia. Jam 1 siang. Baiklah. Aku akan pergi. Kemana? Ke Paviliun Kingju. Saya berjanji kepada Nona Mutiara Biru bahwa dia akan menantang saya untuk penyembuhan. Aku akan pergi bersamanya. Bagus. Omi saran. Omi tiba di Paviliun Kingju seperti yang dijanjikan. Kingju sudah melakukan persiapan. Dan ketika Omi tiba di Paviliun Kingju, Nona Paviliun Mutiara Biru sudah menunggu Omi. Song Xiaolu, kamu benar-benar datang. Nona Blue Pearl, kamulah yang menantangku. Bukan aku yang menantangmu. Aku sudah tidak peduli untuk menantangmu. Tetapi karena kamu begitu mengalahkan dirimu sendiri, aku akan memenuhimu. Kata Omi, melihat ke samping pada Master Paviliun Kingju yang diam. Omi berkata lagi, Master Paviliun, putrimu seharusnya puas. Jangan berpikir bahwa aku akan datang ke ruang medismu lagi untuk mendekati putrimu. Master Paviliun Kingju berkata, Song Xiaolu, menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya sebelum kamu berbicara omong kosong. Aku sudah menyiapkan pasien. Total 4 pasien. Mereka berempat mengalami cedera di bawah kelas 5.
Bagaimana kamu berencana untuk membandingkan? Don Omi berkata. Dan bagaimana Anda berencana membandingkannya? Dibandingkan dengan waktu perawatan. Waktu istirahat perawatan menang. Oke. Kalau begitu akan ada 2 pasien masing-masing. Nona Blue Pearl adalah seorang gadis. Aku akan membiarkan memilih dulu. Blue Pearl berkata. Tidak perlu memilih. Keempat pasien ini memiliki luka yang sama. Ayah saya sengaja membiarkan seorang ahli bawaan berjuang untuk mencapai keadilan. Bagus sekali. Omi juga percaya bahwa seseorang yang tidak sah seperti Master Pavilion Kingju pasti tidak akan tertipu. Omi dan Blue Pearl, masing-masing 2 pasien. Sekarang mereka membandingkan pengobatan luka pertempuran, bukan aspek komplikasi. Lagi pula, aspek komplikasi benar-benar tidak bisa memilih kondisi yang sama bertahan dan tidak bisa adil. Mulai, dengan satu perintah, Omi dan gadis mutiara biru mulai memperlakukan pada saat yang sama. Omi mengeluarkan jarum perak di tangan kiri dan memikirkan pada saat yang sama, dan bahkan memperlakukan mereka pada saat yang sama. Langkah Omi langsung mengejutkan Miss Blue Pearl bahkan pemilik museum. Merawat 2 pasien sekaligus dengan tangan kiri dan teka-teki. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang normal? Itu adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dilakukan siapapun. Atau setidaknya mereka belum pernah mendengar tentang dokter yang bisa melakukannya. Tangan kiri dan kanan Omi masing-masing seperti 2 orang pada saat yang sama. Dan banyak penonton, dokter, pasien, kagum itu. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Omi menarik jarum dan berkata, perawatan saya selesai. Like bosku jangan cuma nonton. Like cepat, ayo lanjut lagi. Lanzu gemetar. Dia bahkan belum menyelesaikannya. Dia membutuhkan sekitar 4 hingga 5 menit untuk mengobatinya, yang merupakan kecepatan tercepat. Namun, Omi hanya membutuhkan waktu 30 detik, dan mereka berdua menyelesaikan penyembuhan pada saat yang sama. Pemilik Pavilion Kingju juga tercengang ketika melihat Omi sembuh begitu cepat. Omi sangat cepat. Tingkat dokter apa yang telah dia capai? Sebuah pertanyaan yang muncul di benak Master Pavilion Kingju. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa Omi bahkan lebih berbakat daripada seorang putri. Bagaimana mungkin Mutiara Biru memandang Omi dengan tidak percaya? Sudut mulut Omi terangkat dan dia dingin. Mutiara Biru bertanya, kamu benar-benar tahu cara menyembuhkan? Hahaha. Bercanda. Apakah kamu berpikir sampai sekarang bahwa aku telah menarik perhatianmu dan memukulmu? Kamu terlalu lancang. Omi melihat ke arah Master Pavilion Kingju dan berkata, dan kamu, Master Pavilion, kamu pasti juga berpikir sampai sekarang bahwa aku telah mencoba yang terbaik untuk mendapatkan perhatian putrimu. Termasuk kontes hari ini, kan? Master Pavilion Kingju tidak mengatakan apa-apa. Karena Omi benar. Aku poh. Itu menjijikkan. Aku benar-benar menganggap putriku sebagai wanita tercantik di dunia. Setiap pria pasti menyukainya ketika dia melihatnya. Omi awalnya ingin menyebut pacarnya. Tetapi, pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Karena dalam hal postur, Mutiara Biru memang lebih cantik dari Xiao Cui. Omi berkata, 40 hari yang lalu, saya adalah seorang dokter di tingkat kelima. Sekarang, saya seorang dokter di tingkat ketujuh. Master Pavilion Kingju, saya sekarang secara resmi mengeluarkan tantangan kepada Anda. Saya tahu Anda adalah seorang dokter di bawah tingkat ke-8. Tetapi, saya tidak akan menantang Anda untuk menantang hal lain. Saya akan menantang Anda untuk mengobati penyakit yang sulit. Besok jam 8 pagi. Di depan Pavilion Kingju. Ayo kita kontes. Apakah kamu berani? Pemilik Pavilion Kingju berkata. Apa yang perlu ditakuti? Karena kamu berada di luar kedalamanmu. Aku akan memenuhimu. Nah, besok. Persiapkan dirimu untuk 3 pasien yang sulit. Aku tidak puas dengan kondisi mereka sebelumnya. Karena, aku sama sekali tidak takut padamu. Mulut besar. Apakah menyiarkan keterampilan medis kelas 8-ku salah? Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengambil keuntungan darimu. Aku akan memuatkan apa artinya menjadi katak di dalam sumur. Hahaha. Omi tertawa keras dan berkata, Tuan Kingju, apakah Anda tahu mengapa saya tidak menantang keterampilan medis Anda hari ini? Pertama, karena saya masih butuh waktu untuk menemukan pasien. Dan kedua, karena saya memiliki tantangan lain untuk Anda hari ini. Pavilion Master, saya melihat bahwa itu bakat Anda dalam seni bela diri juga tidak lemah. Anda tidak terlalu tua. Anda baru berusia 50-an. Tetapi ranah seni bela diri Anda berada di puncak alam persatuan awal. Jadi bakat Anda dalam seni bela diri juga kuat. Saya, Song Xiaolu,
lebih kuat dalam seni bela diri dibandingkan dengan dalam seni medis. Pavilion Master, saya menantang Anda untuk melawan saya sekarang. Konyol. Bersamamu, kamu benar. Bakat saya dalam seni bela diri sangat sempurna. Semua tidak lebih lemah dari dalam pengobatan. Song Xiaolu, apakah kamu mencari kematian? Omi melepaskan momentum di tubuhnya. Tetapi tentu saja, Omi melepaskan momentum pada jiwa. Lagi pula, tubuh itu bukan miliknya. Dan dia harus bersusah payah untuk melepaskannya untuk melepaskan tekanan alam. Atau orang lain akan melihatnya sebagai kelas dalam. Ah, alam persatuan. Merasakan alam Omi. Pemilik museum terkejut. Song Xiaolu, kamu sebenarnya berada di tahap awal alam persatuan. Master Pavilion Kingju memandang Omi dengan tidak percaya. Mencapai alam persatuan di usia yang begitu muda. Ini terlalu menakutkan. Banyak penonton terkejut. Song Xiaolu, yang selalu dianggap sia-sia, sebenarnya kekurangan kekuatan. Kekuatan yang sebenarnya. Dia sudah mencapai alam persatuan. Pada saat ini, di mata semua orang, gambar Song Xiaolu tiba-tiba terbalik. Menjadi tinggi dan tidak terjangkau. Nona Blue Pearl juga benar-benar gemetar. Keterampilan medis Song Xiaolu baru saja membuatnya tidak bisa dipercaya. Dan sekarang, Song Xiaolu bahkan lebih sulit dipercaya sebagai orang kuat dari alam persatuan. Citra Song Xiaolu dalam pikirannya. Bung, sampah, limbah, memuncak dalam sekejap. Tidak dapat tidak mencapai puncaknya. Karena, keadaan Song Xiaolu saat ini berada di luar jangkauannya. Artinya, seorang jenius dalam keadaan seperti itu adalah seseorang yang sama sekali tidak layak untuknya. Pemilik Pavilion Kingju berkata, Song Xiaolu, saya tidak menyangkal bahwa Anda memang jenius karena mencapai alam persatuan di usia yang begitu muda. Tetapi sayangnya, apakah Anda berpikir bahwa Anda memenuhi persyaratan untuk melawan saya? Anda hanya berada di tingkat pertama dari alam persatuan awal. Jika saya tidak salah, saya khawatir Anda baru saja menembus ke tingkat pertama dari alam persatuan awal. Anda masih jauh dari saya. Apakah Anda memenuhi syarat untuk melawan saya? Omi membuntuti. Apakah Anda memenuhi syarat atau tidak? Anda hanya akan tahu apakah Anda telah bertarung. Jika Omi belum melangkah ke alam persatuan sekarang, maka Omi pasti tidak akan cocok. Tapi sekarang Omi telah melangkah ke alam persatuan. Meskipun Master Pavilion berada di puncak alam persatuan awal, itu tidak berarti bahwa Omi tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Hahaha. Lelucon. Aulaku berada di puncak alam persatuan awal. Bagaimana kamu bisa ditantang oleh lapisan pertama? Karena kamu begitu tidak tahu tentang dirimu sendiri, maka aku akan memenuhimu. Setelah mengatakan itu, Master Pavilion memantulkan kedua kaki dan seluruh tubuhnya terbang menuju Omi. Omi melihat bahwa Master Pavilion tidak menggunakan senjata dan tidak bermaksud melakukannya. Kekuatan Omiki sangat besar, jadi dia mungkin lebih kuat tanpa menggunakan senjata dan mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan. Namun, ketika Omi memikirkan kekuatan, dia teringat akan kekuatan Herculesnya, yang telah dibor ke tingkat ke-7, tetapi tidak bisa melanjutkan lagi. Sekarang Omi sudah melangkah ke alam persatuan. Mungkinkah dia terus berlatih di tingkat ke-8 lagi? Jika dibor ke tingkat ke-8, maka kekuatan lengan Omi akan mencapai 50.000 jin yang menakutkan. Jika mencapai 50.000 pound, saya khawatir Omi bahkan tidak membutuhkan pedang yang berat. Dia bisa mengumpulkan lawannya berkeping-keping dengan satu pukulan. Karena, pukulan Omi terlalu kuat. Namun, pada saat ini, Master Pavilion sudah menyerang. Omi tidak punya waktu untuk mencoba berlatih tingkat 8. Ledakan, kekuatan Hercules Omi diinfuskan ke lengannya. Dan dia menyambutnya ke arah Master Pavilion. Dan dengan ledakan keras, Omi dan Master Pavilion keduanya terbang kembali. Omi tidak menggunakan senjatanya. Dan tidak memiliki keuntungan apapun melawan Master Pavilion yang begitu banyak alam yang lebih tinggi. Pukulan terhadap pukulan itu, Omi, terlepas dari kekuatan yang sangat besar, masih tidak dapat mengimbangi perbedaan yang ditimbulkan oleh alam, dan lengan patah. Master Pavilion, namun, gemetar saat ini, dia berpikir bahwa dia bisa membahas Omi dengan satu pukulan. Tetapi sebagai hasilnya, mereka berdua terpesona pada saat yang sama. Lengan gemetar, karena kekuatan Omi terlalu besar. Jika bukan karena keuntungan alam yang memungkinkannya untuk mengungkap sebagian besar kekuatan tepat waktu, dia akan mematahkan lengan. Adapun patah tulang lengan Omi, itu bukan disebabkan oleh kekuatan Master Pavilion.
Melainkan penggunaan energi gelap oleh Master Pavilion saat mengungkap kekuatan Omi telah meruntuhkan lengan Omi. Bagaimanapun, Rana Omi sangat berbeda. Tidak apa-apa jika dia menggunakan senjata. Tetapi begitu mereka berdua menyentuh fisik secara langsung, maka tubuh Omi sama sekali tidak mendominasi Master Pavilion. Itulah sebabnya lengan Omi runtuh olehnya. Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam di dalam. Sepertinya tangannya hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Master Pavilion. Menggunakan pedang bersama-sama, mungkin ada sedikit kesempatan. Adapun teknik memukau, Omi sebagai alam yang jauh lebih rendah, dia tidak bisa memikatnya sama sekali. Namun, Omi melihat bahwa Master Pavilion juga sepertinya mengalami kesulitan. Lengannya sedikit gemetar, dan saya yakin darah di tubuhnya juga mendidih. Penonton di sekitarnya tidak tahu cerita di dalam. Mereka hanya melihat pukulan yang mematahkan lengan Omi sementara pemilik pavilion baik-baik saja. Song Xiaolu, jangan malu. Kamu bukan tandingan tuan kita. Hahaha. Masih berani menantang tuanku. Hadapi itu. Beberapa murid Master Pavilion menghibur. Tetapi kemudian Master Pavilion berteriak. Kalian semua, diam. Baru kemudian beberapa murid itu panik dan diam. Master Pavilion melihat murid-muridnya sendiri mengejek Omi dengan berbicara. Dan dia sendiri merasa memerah karena hanya dia yang tahu betapa itu membuatnya gemetar sehingga Omi, sebagai seseorang yang jauh lebih muda darinya dan jauh lebih rendah di wilayahnya, mampu melawannya seperti ini. Dan murid-murid itu bahkan mengejek Omi untuk itu. Itu sangat bodoh sehingga Master Pavilion itu sendiri merasa memerah. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Pada saat ini, Omi memejamkan mata. Ya, dalam pikiran Omi, dia segera menyerahkan tingkat 8 dari keterampilan ilahi Hercules. Omi akan mencoba untuk melihat apakah dia bisa berlatih tingkat 8 dari keterampilan ilahi Hercules. Jika Omi menanamkannya, 50.000 pon kekuatan lengan, Rana Master Pavilion manapun tinggi, itu tidak dapat diblokir. Ketika kekuatan mencapai jumlah yang lain sudah tidak berguna, Omi benar-benar dapat mewujudkannya berkeping-keping dengan satu pukulan. Tentu saja, 50.000 pon satu pukulan. Saya tidak percaya siapa yang berani datang dan membiarkan mencoba. Omi mendeteksinya di pikirannya. Setelah melangkah ke alam persatuan, dia mampu memahami tingkat 8 dari keterampilan ilahi Hercules. Haha, aku bisa menanamnya. Dan seharusnya tidak membutuhkan waktu lama. Namun, sekarang dia berada di tengah-tengah pertempuran dengan Pavilion Master. Omi tidak bisa mengatakan bahwa dia akan berhenti sejenak. Jadi dia harus bertahan selama beberapa menit. Dan Omi yakin bahwa dia akan dapat berlatih tingkat 8 dari keterampilan ilahi Hercules dalam waktu 3 menit. Omi memiliki 2 pikiran di kepalanya saat dia berlatih Kung Fu Divine Hercules dan berkata, Pavilion Master, benar-benar layak jenius. Tanpa menggunakan senjata apapun, pukulan keras yang membuat mematahkan tulangku. Guru memancarkannya dan berkata, Song Xiaolu, kamu bukan tandinganku. Meskipun aku akui, kamu memang jenius. Sekarang, tersesat. Hahaha. Master Pavilion, apakah terlalu dini untuk mengatakan bahwa aku bukan lawanmu? Apa, kau masih ingin melawanku? Bagaimana kamu akan melawanku ketika lenganmu masih dalam keadaan patah? Cek. Terima kasih telah menjadi dokter. Sudah keterampilan medis saya. Fraktur distrik bukanlah apa-apa. Bahkan jika kamu dapat pulih seketika dari patah tulang, itu tidak mengubah keadaan kerusakan. Penguatan, kamu masih bisa mengerahkan kekuatan 100% dengan lengan yang rusak. Untuk beberapa alasan, Master Pavilion agak teliti terhadap Omi. Seolah-olah dia tidak ingin terus bertengkar dengan Omi. Tuhan tahu jika Omi memiliki taktik menusuk dari belakang lagi. Jenius seperti Omi sering memiliki sangat banyak trik. Hahaha. Pavilion Master, akulah yang menantangmu hari ini. Dan duel ini tidak akan berhenti sebelum benar-benar terpecah menjadi pemenang dan pecundang. Selain itu, saya baru saja mengujinya dan tidak menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Dan sekarang setelah saya mengujinya, saya, Song Xiaolu, tidak takut sama sekali, kecuali, Anda juga belum menunjukkan kekuatan penuh Anda. Lelucon. Aku hanya menggunakan perasaan saja. Aku tidak menggunakan senjata apapun. Bagaimana aku mengeluarkan kekuatan penuhku? Song Xiaolu, jangan sombong. Itu yang terbaik. Siapkan senjatamu dan keluarkan kekuatan pertempuran terkuatmu, kata Omi. Dalam benak Omi, tingkat ke-8 dari kekuatan Herculesnya akan segera selesai. Dan dia baru menghabiskan sekitar 3 atau 4 menit berbicara kosong dengan Master Pavilion.
Omi segera memutar lengan yang baru retak, dan kemudian menghabiskan 1 menit untuk menyelesaikan penyembuhan dirinya sendiri, sehingga Omi pulih ke puncaknya. Dan pada saat yang sama, lapisan 8 kungfu ilahi Hercules Omi juga dipraktikkan. Omi berkemah kedua, merasakan jari-jarinya akan meledak sendiri. Perasaan ini terlalu bagus. Hahaha, Omi tertawa. Dia, kekuatan 1 pukulan, sudah bisa mencapai 50.000 jin. 50.000 jin sungguh angka yang menakutkan. Puncak belaka dari alam persatuan awal. Omi tidak percaya bahwa dia bisa memblokir pukulan 50.000 jin Omi. Pada saat ini, Master Pavilion juga siap, dan dia memiliki pedang besar di tangannya, seperti pedang besar Guanggong. Pada saat ini, Master Pavilion berkata dalam hati, saya harus dengan mengalahkannya dengan kejam. Saya berada di puncak tahap awal alam persatuan. Jika saya tidak dapat mengalahkannya, saya akan kalah muka. Dan begitu juga Pavilion Kingju. Saya harus mengalahkannya secepat mungkin, sehingga dia masih berani menjadi begitu kurang terbuka. Song Xiaolu, bisakah kita mulai? Master Pavilion berkata dengan pedang besar. Sudut mulut Omi terangkat dan berkata, tentu saja, Master Pavilion. Keluarkan kekuatan terkuatmu. Dan kali ini, aku tidak akan menahan diri. Kalau begitu perhatikan gerakannya. Minimal, Master melompat dan berteriak. Tebasan di udara, seperti kilat, menyapu ke arah Omi. Tebasan ini, dengan kekuatan tak terbatas, adalah tebasan kekuatan penuh Master Pavilion. Namun, Omi lebih kuat. Omi berteriak. Kekuatan ilahi Hercules sedang beroperasi. Kekuatan seluruh tubuhnya berkumpul dalam 1 pukulan. Pukulan ini mencapai 50.000 jin. Bahkan bisa dikatakan, beberapa ratus jin lagi. Tetapi beberapa ratus jin lebih diabaikan. Ledakan, dalam tampilan penuh publik. 1 bilah online. 1 pukulan. 2 fase dibombardir bersama. 50.000 pon kekuatan. Itu bukan lagi hanya pukulan. Itu seperti truk besar. Menabraknya dengan kecepatan tinggi. Dan semua yang ditemuinya hancur menjadi terak. Wow, bila besar Master Pavilion. Ketika menyentuh kekuatan pukulan Omi. Itu terbelah dan hancur. Bahkan gagang bilahnya hancur. Ledakan, pukulan berat mendarat di tubuh pemilik pavilion. Dan dalam sekejap, itu meledak seperti karung pasir. Menghancurkan rumah beberapa puluh meter jauhnya. Ada keheningan. Mata tidak percaya menatap Omi. Omi benar-benar mengalahkan Master Pavilion di puncak alam persatuan awal dengan 1 pukulan. Meskipun Master Pavilion adalah seorang dokter, dia sangat berbakat dalam seni bela diri Bahkan bakat Master Pavilion jauh lebih kuat dari kakek Song Xiaolu. Karena Master Pavilion baru berusia 50 tahun untuk mencapai puncak alam persatuan awal. Dan kakek Song Xiaolu, meskipun saat ini dia juga ahli 1 di kota Canggu. Tetapi, dia sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tuhan tahu apakah kekuatan masternya telah kakek Song Xiaolu ketika dia berusia lebih dari 100 tahun. Namun, dia ditinju oleh Omi, yang baru berusia 20-an dan, apalagi, baru saja melangkah ke alam persatuan, dan segala macam hal yang tidak dapat dipercaya terjadi pada Omi. Tidak sampai beberapa detik kemudian terdengar suara berteriak. Ayah, baru kemudian kerumunan bangun dan melihat Miss Blue Pearl berlari menuju gedung tempat Master Pavilion membombardir. Tuan Pavilion, Tuan, banyak orang juga. Omi tidak memperhatikan Master Pavilion, tetapi secara internal bersemangat tentang kecepatan. Kekuatan tinju Omi mencapai 50.000 pon. Begitu banyak kekuatan sehingga teknik pertarungan apapun tidak ada artinya di depan kekuatan semacam ini. Yang berarti bahwa Omi sekarang kemungkinan besar lebih kuat dengan tangan kosongnya daripada bahkan menggunakan pedang yang berat. Berat-berat pedang itu hanya 16.000 jin. Namun kekuatan pukulan dengan tangan kosong adalah 50.000 jin. Jadi tangan kosong itu mungkin bahkan lebih kuat. Saya khawatir pada tingkat manapun di tahap awal alam Hopwan. Dia sudah tanpa kecocokan. Lou kecil. Kamu terlalu kuat. Hehe, Omi tertawa. Pada saat itu, Pavilion Master telah berangkat dari tempat itu dan tampaknya tidak terluka parah. Omi telah menyerang dengan kekuatan. Tanpa syarat. Tetapi Master Pavilion belum terluka parah. Juga tidak mati, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa batas atas kekuatan Omi diperkirakan hanya berada di puncak tahap awal Cruising Unity Realm. Ini juga menunjukkan bahwa batas atas kekuatan Omi hanya di puncak alam unifikasi awal. Alam unifikasi tengah masih belum dapat dijangkau. Karena perbedaan antara alam unifikasi awal dan alam unifikasi tengah terdapat celah besar lainnya.
Master museum berjalan ke arah Omi dan berkata, Song Xiaolu, hitung aku karena meremehkanmu. Oh, tidak perlu. Ingat, kita akan berduel lagi besok pagi. Kamu sudah kalah dariku dalam seni bela diri. Dan aku tidak ingin kamu kalah dariku lagi besok pagi dalam seni medis, kata Omi. Tidak mungkin. Secara medis aku tidak akan pernah kalah darimu lagi. Tidak akan pernah pemilik museum keseluruhan gigi. Kuharap begitu. Jika tidak, kamu terlalu tidak berguna sebagai Master Pavilion. Setidaknya, di depanku. Wajah Master Pavilion Kingju jelek. Omi berbalik dan pergi. Nona Blue Pearl, yang membantu Pavilion Master, melihat bahwa Omi bahkan tidak memperhatikan lagi dari awal sampai dia berputar dan pergi. Merasa tertekan di dalam, Omi benar-benar tidak memikirkan hal yang sama sekali, dan bahkan agak cemas. Hei, Blue Pearl Girl tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apakah kamu masih memiliki sesuatu? Mungkinkah kamu masih ingin berdebat denganku? Kata Don tanpa menoleh. Aku, Nona Blue Pearl terikat pada lidahnya. Dia tidak tahu apa yang dia berteriak. Seolah-olah itu murni untuk menarik perhatian Omi. Pemilik museum sibuk. Mutiara biru. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Omi berjalan keluar dari Pavilion Kingju bersama Xiao Cui. Selanjutnya, Omi kembali ke lagu keluarga. Cerita tentang pukulan Omi yang terbang dari Green Residence Pavilion Master dengan cepat menyebar ke seluruh kota Canggu. Kakek nenek Omi datang ke Omi pada kesempatan pertama. Dan Omi tanpa syarat menunjukkan kekuatannya. Mengejutkan kakek nenek Omi sehingga mereka mengelilingi Omi untuk sore hari sebelum bubar. Nama Omi menjadi jenius pertama yang sebenarnya dari kota Canggui telah menyebar dan membuahkan hasil. Omi duduk di kursi rotan di halaman. Dan meskipun semua orang di kota sudah membengkak, Omi sama sekali tidak senang. Itu karena ini hanyalah kenangan dunia imajinasi. Tidak berbeda dengan mimpi. Kecuali fakta bahwa kekuatan Omi itu nyata. Kalau begitu aku akan kembali. Jangan kembali. Tetap di tempatku selama beberapa hari ke depan. Kata Omi, aku bukan orang seperti itu. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan pergi ke rumah 100 bunga. Aku akan cukup berani untuk menolak nasibku kepada orang tuaku. Bagus. Xiao Cui tidak tahu kenapa. Tapi dia tiba-tiba memutuskan untuk memberontak terhadap orang tuanya. Mungkin karena dia melihat bahwa Omi sangat kuat. Dan dia sudah mengembangkan cinta untuk Omi. Jadi dia tiba-tiba memutuskan untuk menjadi lebih kuat dan tidak lagi menjadi alat penghasil uang mereka sepanjang waktu untuk keluarganya. Hanya ketika dia lebih kuat dia bisa benar-benar layak untuk Omi di masa depan. Tapi tentu saja, Omi tidak peduli jika dia benar-benar berpikir seperti itu. Keesokan paginya, Omi pergi ke Pavilion Kingju pagi-pagi sekali. Tanpa diduga, kakek nenek Omi, serta orang tua dan yang lainnya, mengikuti Omi ke Pavilion Kingju untuk menonton Omi dan pemilik keterampilan medis Pavilion Kingju. Selain itu, ketika Omi tiba di Pavilion Kingju, dia menemukan bahwa itu sudah penuh sesak dengan orang-orang. Omi telah mengalahkan Master Pavilion kemarin dan itu adalah sensasi di kota. Jadi tidak mungkin untuk tidak memperhatikan hari ini. Di bawah perhatian banyak orang, Omi dan pemilik Pavilion Kingju berjalan keluar dan berdiri di aula utama Pavilion Kingju. Hari ini, Pavilion Kingju menangguhkan bisnisnya selama sehari karena terlalu banyak orang yang datang. Omi bertanya, bagaimana Anda ingin membandingkan? Song Xiaolu, kamu ingin bersaing denganku dalam mengobati penyakit yang sulit. Aspek ini selalu menjadi titik kuatku. Aku akan bertanya lagi sekarang. Apakah kamu yakin ingin bersaing denganku? Begitu banyak orang di sini. Apakah aku bercanda? Oh, mungkinkah aku sengaja mencoba menangkap mata putrimu lagi? Song Xiaolu. Jangan bicara tentang putriku. Hahaha. Kamulah yang menganggap putrimu terlalu serius. Ya, mungkin aku memang menyukai putrimu sebelumnya. Tapi itu sebelumnya. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, hati Lan Zu melonjak dengan keras. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan ini, seolah-olah dia menyesal atau benci untuk kembali ke masa lalu. Jika dia tahu bahwa Omi bersembunyi begitu dalam di masa lalu, dia tidak mengatakan apa-apa untuk tidak menyukai lagu itu mungkin sudah bersama Song Xiaolu. Song Xiaolu, bahkan jika kamu kuat, aku tidak akan menyukaimu. Omongan kosong. Pasien yang sulit. Aku sudah meminta Blue Pearl untuk menyiapkan 10. Bagaimana kamu ingin membandingkan? Jangan khawatir. Aku bahkan tidak tahu tentang 10 orang ini sebelumnya. Aku tidak peduli untuk mengambil keuntungan darimu. Oke, 10 pasien ini. Kami akan memperlakukan mereka secara acak. Dengan total setengah pilar waktu.
Siapapun yang paling menyembuhkan dalam pilar waktu akan menang. Bagaimana dengan itu? Cook untuk dirimu sendiri. Kalau begitu, bersiaplah untuk memulai. Setelah menyalakan dupa, Omi dan Master Pavilion mulai merawat 10 pasien pada saat yang sama. Keduanya dipilih secara acak. Tetapi untuk 10 pasien ini, Blue Pearl sengaja memilih yang dengan kondisi hampir serius. Omi adalah orang pertama yang memilih seorang wanita yang menderita penyakit yang tidak dapat dijelaskan. Demensia lengkap. Pada batas pasien, hampir semuanya sakit jiwa. Butuh waktu 3 menit bagi Omi untuk mengobati yang pertama. Dan pada saat ini, pemilik Pavilion Kingju sudah merawat yang kedua. Memperkirakan lebih maju dari Omi. Omi terkejut. Master Pavilion Kingju sebenarnya lebih cepat darinya. Omi harus menyusulnya. Atau dia akan kalah. Omi segera mengingat catatan Kingju Pavilion Master dan semacamnya di pikiran. Untuk memahami metode perawatannya. Untuk mengenal dirinya sendiri dan musuhnya. Pasien kedua. Omi membutuhkan waktu 2 menit untuk sembuh. Dan pada saat itu, Master Pavilion Kingju juga kebetulan sudah sembuh. Hampir sinkron. Keduanya saat ini sembuh 2-2. Pergilah ke sana. Banyak penonton berteriak. Merasa bahwa Omi dan Kingju Pavilion Master bertarung satu sama lain. Tetapi itu 2-2. Masih ada 6 pasien yang tersisa di tempat kejadian. Siapa yang akan memenangkan kemenangan terakhir akan tergantung pada yang menyembuhkan lebih banyak dari 6 pasien berikutnya. Wah, tidak. Aku harus tenang. Aku sudah membaca terlalu banyak buku medis. Jadi itu menyebabkanku berpikir terlalu bingung dan metode pengobatanku terlalu campur aduk. Omi diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri secara internal. Omi menenangkan dirinya dan tidak memperhatikan situasi Master Pavilion. Dia tidak akan kehilangan muka bahkan jika dia kalah. Jadi mengapa terburu-buru dan menciptakan tekanan psikologis pada dirinya sendiri? Orang ketiga. Omi menghabiskan 3 menit penyembuhan. Situasi orang ini lebih serius. Omi tidak akan memperhatikan Master Pavilion. Tetapi ketika dia pergi untuk memilih pasien keempat, dia menemukan bahwa Master Pavilion belum memilih. Yang berarti bahwa ketika menyelamatkan orang ketiga, Omi berada di kecepatan depan. Benar saja. Omi melihat ke arah pemilik pavilion dan melihat bahwa pemilik pavilion masih merawat orang ketiga dan memandang, mengerutkan kening. Ya, Master Pavilion sedang menyelamatkan orang ketiga. Dia punya masalah. Dia sebenarnya agak rumit saat ini. Dia tidak tahu bagaimana memperlakukannya. Omi, di sisi lain, tidak memiliki masalah ini. Karena Omi telah membaca terlalu banyak buku medis. Jadi meskipun rencana perawatan Omi terlalu beragam, Omi adalah orang yang dapat menemukan obat untuk pasien yang dia miliki. Master Pavilion, di sisi lain, hanya mempelajari lini obatnya sendiri. Jadi dia pasti tidak mencakup Omi. Dan begitu dia mengalami masalah, dia segera melambat. Yai, dia mengalami masalah. Haha, aku akan segera mengambil kesempatan ini dan mendahuluinya. Omi segera merawat orang keempat. Orang keempat membutuhkan waktu 1 menit untuk pulih. Skor adegan segera menjadi 4-2. Omi 4 dan Master Pavilion adalah 2. Karena Master Pavilion masih memperlakukan orang ketiga. Omi segera mulai merawat orang kelima. Namun, kondisi orang kelima juga sangat rumit. Dan Omi sepertinya mengalami beberapa kesulitan. Namun, Omi telah melihat begitu banyak teknik medis. Omi tiba-tiba teringat bahwa di salah satu buku medis yang telah dia baca, seseorang terungkap telah menggambarkan penyakit ini. Dengan demikian, Omi hanya butuh 3 menit untuk menyembuhkan yang kelima. Dan saat ini, pemilik museum ketiga belum digarap. Skor langsung menjadi 5-2. Omi berada di depan dengan 3. Omi sekarang hanya perlu menyembuhkan 1 lagi sebelum akhir pertandingan. Maka Omi telah menang. Hore! Omi segera melanjutkan untuk menyembuhkan pasien ke-6. Omi pernah mengalami situasi pasien ke-6 sebelumnya. Sehingga Omi merasa bahwa pasien ke-6 tidak akan lama. Dan perawatan Master Pavilion terhadap pasien ketiga sepertinya akan segera berakhir. Skor langsung masih 5-3 sekarang. Namun, agak lancar saat ini. Karena dari 10 pasien, selain dari 7 yang sudah sembuh, hanya ada 3 yang tersisa. Dan ketiganya, masing-masing, adalah yang dirawat oleh Master Pavilion, yang dirawat Omi, dan yang lainnya sedang menunggu perawatan. Jadi, jika Master Pavilion selesai merawat terlebih dahulu, maka yang terakhir pasti akan dipilih olehnya untuk pergi. Dan kemudian skor akhir akan menjadi 6-4. Jika Omi menyelesaikan perawatannya terlebih dahulu, maka orang terakhir yang dipilih oleh Omi adalah 7-3.
Dan skor akhir akan menjadi 7 hingga 3. Ini adalah perbedaan besar. 6 hingga 4 dan 7 banding 3. Sekilas mereka tidak berada pada level yang sama. Tuan, ayolah. Hanya ada satu pasien terakhir yang tersisa. Cepatlah, atau kamu akan dipilih oleh Song Xiaolu. Murid-murid guru Paviliun Qingju berteriak. Master Paviliun Qingju jelas mempercepat. Dia merawat yang ketiga. Sayangnya dia mengalami masalah. Butuh 10 menit. Dalam 10 menit itu, Omi beberapa menit di depannya sekaligus. Master Paviliun Qingju merasa sedikit gelisah. Kekalahan itu sekarang memutuskan. Tetapi, dalam pandangan penuh publik, dia tidak ingin kalah dari Song Xiaolu dengan 3 hingga 7. Kalah akan menjadi 4 hingga 6. Jadi dia harus mendapatkan pasien terakhir sebelum yang lain. Demikian juga, Omi juga tegang. Pikir Omi dalam hatinya. Karena dia akan menang. Mari kita menang dengan cara yang lebih mulia. 7 hingga 3. Semua orang akan tahu sekilas bahwa kekuatannya melampaui Master Pavilion dengan margin besar. 4 hingga 6. Levelnya tidak akan jauh berbeda. Keduanya memperlakukan satu di tangan mereka dengan cepat yang bisa mereka lakukan. Tepat ketika semua orang gelisah. Akhirnya, Omi adalah orang pertama yang selesai merawat pasien ke-6. Dan Omi segera melompat ke yang terakhir, menariknya ke sisinya. Pada saat ini, pemilik paviliun juga telah selesai merawat yang ketiga. Namun sayangnya, yang keempat, tetapi dia tidak mempunyai kesempatan dan menyaksikan Omi memperlakukan yang ketujuh. Sekitar 3 menit kemudian, Omi menyembuhkan yang ketujuh. Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam. Lalu tertawa bahak. Sebelum pilar dupa berdiri, Song Xiaolu memenangkan pertandingan dengan skor 7 hingga 3. Keterampilan penyembuhan Song Xiaolu memenangkan pertandingan ini dengan jauh melampaui Master Pavilion Qingju. Pah, banyak orang menggenggam tangan dan mulai mengotori. Master Pavilion Qingju merasa sangat malu saat ini. Kemarin, dalam seni bela diri, berada di puncak alam persatuan awal, dia dikalahkan oleh Omi. Dan hari ini, dalam kedokteran, berada di tingkat 8 yang lebih rendah, dia dikalahkan oleh Omi. Omi tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Berbalik dan berjalan pergi. Semua penonton juga berhamburan dengan Omi. Segera, hanya penguasa Pavilion Qingju yang tersisa, serta murid-muridnya. Dan semua orang tetap diam. Pavilion Qingju, yang baru saja hidup tak tertandingi, sangat sunyi saat ini, seperti hati yang menyala-nyala. Itu seperti mimpi bagi Omi untuk pergi dari memohon Master Pavilion untuk bimbingan medis hingga akhirnya melampaui Master Pavilion. Ketenaran Omi sekali lagi melanda kota Canggu. Dan semua orang sepertinya telah melupakan betapa jahatnya Song Xiaolu di kota Canggu di masa lalu. Dan mereka benar-benar memperkenalkan Song Xiaolu tanpa menyadarinya. Tentu saja, ini terutama karena Omi telah menebus kesalahannya kepada semua orang yang telah dirugikannya. Pada siang hari, Omi sedang berbaring di kursi rotan, dengan malas berjemur di bawah sinar matahari. Meskipun seluruh kota masih membicarakan pertempuran pagi hari dengan Master Pavilion, Omi sendiri telah melupakan hal yang sama. Omi menyimpulkan, malam setelah besok adalah hari perjalanan ke batu memori ini berakhir. Dan dalam sekejap, seluruh dunia menghilang, terbuka lagi, dan kembali ke keadaan semula. Omi menghela nafas dalam-dalam. Merasa bahwa dunia imajinasi ini mengulangi siklus yang sama berulang-ulang. Dan kadang-kadang, rasanya sangat terkutuk, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya tidak dapat melihatnya sama sekali. Tepat pada saat ini, seorang pelayan masuk. Tuan muda kedua, seseorang ingin melihat Anda. Siapa yang ingin melihatku? Ini Nona Mutiara Biru dari Paviliun Rumah Kaca. Omi duduk. Mutiara Biru. Omi agak terkejut bahwa Mutiara Biru ini benar-benar datang untuk mengambil inisiatif untuk berkeliling. Itu benar-benar aneh. Ketika dia pertama kali memasuki dunia ini. Tetapi Omi tahu betul betapa dia membenci Omi. Tentu saja. Ini juga menunjukkan pesona Omi. Omi telah menggantikan jiwa Song Xiaolu. Dan hanya dalam waktu kurang dari 50 hari. Dia menawan. Tinggalkan dia masuk. Ya, Tuan muda kedua. Tidak lama kemudian, Nona Blue Pearl masuk. Omi memandang Blue Pearl dan harus mengakui bahwa gadis berusia 16 tahun ini terlalu cantik. Jauh lebih cantik daripada Xiao Cui. Omi memandang seolah-olah dia adalah apel yang segar dan lezat. Jika Omi berasal dari dunia ini, dia pasti akan mengejarnya. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Nona Blue Pearl, saya tidak berharap Anda datang mencari saya, kata Omi dengan menguraikannya tinggi dan dengan sedikit sarkasme. Blue Pearl berteriak, Song Xiaolu, ayahku gila.
Tolong selamatkan ayahku. Apa maksudmu? Apakah pustakawan itu gila? Sejak dia kalah darimu, dia mengunci dirinya di apotek sendirian dan saat makan siang dia menjadi gila. Hah, tidak, Don tersenyum. Ketahanannya terlalu lemah. Jika dia gila, dia akan mencari dokter untuk merawatnya. Mungkin tidak ada banyak dokter di Paviliun King Jumu. Oh, semua dokter di Paviliun Green Residence tidak berdaya. Mereka tidak bisa menyembuhkannya. Song Xiaolu, aku memohon padamu. Lalu mengapa bertanya mengapa aku bisa menyembuhkannya? Kamu telah melampaui kemampuan medis ayahku. Kamu pasti bisa menyembuhkannya. Hahaha. Jadi, Nona Blue Pearl secara pribadi mengakui bahwa keterampilan penyembuhanku melampaui ayahmu. Song Xiaolu, apakah kamu bersedia membantu atau tidak? Omi berkata, membantu adalah masalah sepele. Pertanyaannya adalah, mengapa saya harus membantu? Kamu juga seorang dokter. Tugas seorang dokter adalah menyelamatkan nyawa, bukan? Hahaha. Bagaimana jika aku mengatakan kentut? Nona Mutiara Biru. Berpikir bagaimana ayahmu memperlakukanku ketika aku memohon padanya untuk belajar kedokteran. Menekankan, aku akan membantu seseorang yang memperlakukanku seperti itu. Bukan urusanku jika ayahmu gila. Mungkin itulah yang dia dapatkan untuk melakukan itu padaku sejak awal. Omi tampak acuh tak acuh. Song Xiaolu. Hitung aku karena memohon padamu. Jika berguna bagimu untuk memohon padaku, apakah kamu perlu berbicara begitu banyak omong kosong? Oh, jadi apa yang kamu inginkan? Kan, apakah kamu ingin aku memberikan hidupku sebagai balasannya? Nah, jika kamu bisa menyelamatkan ayahku, maka aku akan memberikan tubuhku sebagai balasannya. Apakah itu baik-baik saja? Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nona Blue Pearl, apakah menurut Anda, Song Xiaolu, sangat pendek dengan seorang wanita yang tidak memiliki perasaan untuk saya? Apakah saya tertarik? Siapa bilang tidak ada perasaan? Blue Pearl keluar, mengatakan itu hanya untuk menyadari bahwa sepertinya hal yang salah untuk dikatakan. Hei, apa maksudmu ada perasaan? Menjelaskan kepadaku. Aku tidak ingin terlibat dalam skandal. Aku, Song Xiaolu, apakah kamu bersedia bergerak untuk menyelamatkan ayahku atau tidak? Jika kamu tidak bersih-bersih, aku tidak punya waktu untuk melakukannya. Apa yang Anda ingin saya katakan? Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu baru saja berkata, siapa bilang tidak ada perasaan? Apa yang mengesankan dari itu? Mungkinkah Anda menyukai saya, Song Xiaolu? Aku tahu betapa kamu membenciku. Tetapi jika kamu berani menipu perasaanku, maka aku akan menyalahkanku karena pernyataan kasar. Wajah Omi tenggelam. Blue Pearl menginjak kakinya dengan marah, menggigit bibirnya dan berkata, Oke, aku berkata, Song Xiaolu, aku menyukaimu. Apa yang kamu katakan? Aku menyukaimu. Lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Ah, Lou Song, aku menyukaimu, kata Mutiara Biru berteriak, tersipu. Hahaha. Gadis Mutiara Biru, aku mendengarmu benar. Kamu menyukaiku. Kenapa kamu tidak membenciku lagi? Matahari benar-benar keluar dari barat. Song Xiaolu, aku tidak tahu. Membencimu yang sebelumnya. Sepertinya kamu berhenti membuang-buang waktumu. Jika kamu benar-benar tidak menyelamatkan ayahku, maka aku akan pergi. Omi tersenyum. Baiklah, mengingat kamu menyukaiku, aku akan setuju untuk menyelamatkan ayahmu. Terima kasih. Kalau begitu pergilah sekarang. Apa terburu-buru? Cepat atau lambat kamu harus menyelamatkannya. Ini bukan waktu yang terlalu cepat. Mutiara Biru, kemarilah. Untuk apa? Kemarilah. Mutiara Biru tertutup dan berjalan ke sisi Omi. Omi dengan membekukan wajah Blue Pearl dan berkata, cantik, sangat cantik. Blue Pearl tersipu dan menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya dengan ringan. Dalam sekejap, Omi mendorong Blue Pearl ke dinding. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jika kamu menyukaiku, apalagi yang melestarikannya bisa aku lakukan? Kamu, Omi menyerangnya dengan keras. Ah, dasar, tidak. Mutiara Biru berjuang mati-matian. Tapi tetap saja, dia digerogoti oleh Omi untuk waktu yang lama. Dan akhirnya tidak punya pilihan selain membiarkan Omi menggerogotinya. Tetapi secara bertahap, dia membuat kesadarannya sendiri kabur. Dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Beberapa menit kemudian, apa yang aku lakukan? Itu tidak mungkin. Aku.
Blue Pearl sadar dan menyadari bahwa dia mencium Song Xiaolu. Dan seluruh tubuhnya buruk. Hahaha. Ayolah. Gadis mutiara biru. Selamatkan ayahmu. Sial. Mutiara biru menyoroti Omi. Omi berkata. Jangan berpura-pura. Kamu menciumku. Kamu jelas tidak melawan sama sekali di dalam. Sebaliknya kamu merasa manis. Kan? Kamu tidak berpikir. Aku tidak akan merasa manis. Mutiara biru sangat ditekankan dan disorot Omi. Omi tiba di paviliun Qingju. Dan benar saja, pemilik paviliun Qingju benar-benar menjadi gila. Dan sekarang bernyanyi dan menari di aula utama paviliun Qingju. Dan sekelompok murid membawanya tanpa mundur. Banyak dari mereka melihat Omi datang dan berkata dengan hormat. Lagu Tuan Muda Kedua. Kamu di sini. Lagu Tuan Muda Kedua. Aku sangat memujamu. Lagu Tuan Muda Kedua. Beri aku tanda tanganmu. Blue Pearl berteriak. Jam berapa sekarang? Kalian semua mundur. Jangan mempengaruhi perawatan Song Xiaolu. Omi memandang Master Pavilion. Kebingungan itu cukup serius. Tuan Pavilion. Don Omi memanggil. Hei, siapa kamu? Apakah kamu kakekku? Kakek, kamu datang menemuiku. Pemilik museum memeluk Omi dan berkata. Omi tersenyum. Sungguh ironis bahwa kamu sangat tugi sebelumnya. Tapi sekarang kamu ingin aku menyelamatkanmu. Ayo, Song Xiaolu. Potong omong kosongnya. Blue Pearl berteriak. Omi menemukan bahwa Blue Pearl sebenarnya lebih berani terhadap Omi setelah dia menciumnya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.